Halo sahabat semua, selamat datang di channel kesehatan kita. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like video ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan, khususnya bagi lansia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin sering kita abaikan, tetapi efeknya bisa sangat serius bagi tubuh kita, yaitu gula. Banyak orang berpikir gula hanya mempengaruhi berat badan, tapi kenyataannya gula dapat memicu banyak penyakit, terutama bagi lansia. Mengapa lansia? Karena metabolisme kita seiring bertambahnya usia menjadi lebih lambat, organ tubuh mulai menurun fungsinya, dan kemampuan tubuh untuk mengolah gula tidak seefisien saat kita muda. Akibatnya, konsumsi gula berlebih menjadi ancaman nyata. Banyak penelitian dari jurnal kesehatan internasional maupun nasional menegaskan bahwa konsumsi gula berlebih berkaitan erat dengan 5 penyakit utama yang sering menyerang lansia, antara lain diabetes tipe 2, penyakit jantung, hipertensi, gangguan ginjal, dan masalah kognitif seperti demensia. Kita tidak bisa menganggap sepele hal ini. Satu hal yang harus dipahami adalah bahwa gula tersembunyi ada di mana-mana. Tidak hanya gula pasir yang kita tuang ke kopi atau teh, tapi juga gula yang terkandung di makanan kemasan, biskuit, minuman ringan, saus instan, bahkan roti dan mie instan yang sering kita konsumsi. Solusi pertama yang bisa langsung kita terapkan adalah mengurangi asupan gula tambahan. Asupan gula harian ideal untuk lansia menurut Organisasi Kesehatan Dunia adalah tidak lebih dari 4 sendok teh atau kurang lebih 16 gram per hari. Hal ini berarti kita harus mulai membaca label nutrisi pada kemasan makanan. Ketika melihat kata-kata seperti sukrosa, glukosa, fruktosa, maltosa, sirup jagung, maltodextrin, itu semua adalah bentuk gula yang perlu dibatasi. Mengganti gula dengan pemanis alami rendah kalori seperti stevia bisa menjadi pilihan bijak, terutama bagi yang sudah memiliki risiko diabetes atau masalah jantung. Selain itu, mengatur pola makan dengan lebih banyak sayur, buah rendah gula, biji-bijian utuh, dan protein sehat membantu tubuh kita mengontrol kadar gula darah. Kombinasi makanan ini tidak hanya menurunkan risiko penyakit yang disebutkan sebelumnya, tapi juga membantu menjaga berat badan, meningkatkan energi, dan memperbaiki kesehatan jantung. Penting juga untuk makan dalam porsi yang tepat, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Menjaga pola makan ini bisa terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa bagi lansia. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah rutin berolahraga. Banyak lansia merasa bahwa olahraga itu hanya untuk orang muda. Padahal fakta menunjukkan olahraga sangat penting untuk mengendalikan gula darah, menjaga kesehatan jantung, dan memperlambat proses penuaan. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam lansia, yoga, atau tai chi bisa sangat efektif jika dilakukan secara konsisten. Sebuah penelitian dari Jurnal Kesehatan di Indonesia menekankan bahwa lansia yang rutin berjalan kaki selama 30 menit setiap hari memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2 dibandingkan dengan yang jarang bergerak. Gerakan sederhana ini membantu otot menyerap glukosa dari darah sehingga mengurangi beban pankreas dalam memproduksi insulin. Selain itu, olahraga juga meningkatkan sirkulasi darah, menjaga fleksibilitas sendi, dan membantu menjaga keseimbangan, sehingga risiko jatuh berkurang. Tidak perlu memaksakan diri untuk olahraga berat, bahkan gerakan ringan seperti mengangkat tangan sambil duduk, atau latihan pernafasan dan peregangan di pagi hari, jika dilakukan rutin, dapat membantu metabolisme gula tetap stabil. Yang penting adalah konsistensi. Tubuh lansia lebih lambat beradaptasi, jadi perlahan-lahan membangun rutinitas olahraga adalah strategi yang lebih aman dan efektif daripada melakukan aktivitas berat tiba-tiba. Selain itu, melakukan aktivitas sosial yang melibatkan gerakan fisik, misalnya berkebun, jalan pagi dengan teman, atau ikut kelompok senam lansia, bisa membuat olahraga terasa menyenangkan. Aktivitas ini juga bermanfaat untuk kesehatan mental, mengurangi stres, dan menurunkan risiko depresi. Stres sendiri ternyata dapat memicu lonjakan gula darah, sehingga olahraga memiliki efek ganda, baik fisik maupun psikologis. Langkah ketiga adalah mengelola stres. Banyak lansia tidak menyadari bahwa stres dapat meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Hormon stres, terutama kortisol, membuat tubuh menyimpan glukosa di darah, meningkatkan resiko diabetes dan penyakit jantung. Oleh karena itu, mengelola stres sangat penting untuk kesehatan lansia. Cara sederhana mengurangi stres antara lain dengan meditasi, pernafasan dalam, atau sekedar melakukan hobi yang disukai. Mendengarkan musik tradisional, membaca buku, atau bercengkerama dengan cucu juga terbukti menurunkan hormon stres.
Beberapa penelitian menunjukkan lansia yang rutin melakukan aktivitas santai dan menyenangkan memiliki tekanan darah lebih stabil dan kadar gula lebih terkendali. Selain itu, tidur cukup juga merupakan bagian penting dari pengelolaan stres. Lansia cenderung mengalami gangguan tidur seperti insomnia atau tidur yang tidak nyenyak. Tidur yang baik membantu tubuh memproduksi hormon insulin lebih efisien, menjaga keseimbangan gula darah, dan memperbaiki daya tahan tubuh. Oleh karena itu, menjaga kualitas tidur sama pentingnya dengan menjaga pola makan dan olahraga. Membuat rutinitas tidur yang konsisten, menghindari kafein di sore hari, dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman adalah langkah-langkah praktis yang bisa langsung diterapkan. Bahkan, tidur siang singkat sekitar 20 hingga 30 menit dapat membantu memulihkan energi dan menurunkan stres. Langkah keempat adalah rutin memeriksakan kesehatan. Lansia sering menunda pemeriksaan karena merasa sehat. Padahal banyak penyakit gula awalnya tidak menimbulkan gejala jelas. Pemeriksaan rutin gula darah, tekanan darah, kolesterol, dan fungsi ginjal membantu mendeteksi masalah sejak dini. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius. Misalnya, diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan gagal ginjal. Sementara hipertensi yang tidak ditangani bisa memicu stroke atau serangan jantung. Dengan pemeriksaan rutin, dokter bisa memberikan saran diet, obat, atau intervensi lain yang sesuai kondisi tubuh lansia. Selain pemeriksaan fisik, lansia juga perlu memperhatikan tanda-tanda awal gangguan kesehatan, seperti cepat lelah, sering buang air kecil, penurunan berat badan mendadak, atau penglihatan kabur. Gejala ini bisa menjadi alarm dini bahwa gula darah atau tekanan darah tidak stabil dan perlu tindakan segera. Langkah kelima adalah edukasi dan pemahaman tentang gula. Banyak lansia masih menganggap gula tidak berbahaya atau sulit membedakan makanan manis alami dan tambahan. Edukasi ini bisa didapat dari dokter, ahli gizi, atau media terpercaya. Mengetahui kandungan gula dalam makanan sehari-hari dan memilih alternatif sehat adalah langkah pencegahan yang sangat efektif. Makanan tinggi serat, rendah gula, dan rendah lemak jenuh membantu tubuh mengontrol kadar gula darah. Buah-buahan lokal seperti apel, pepaya, dan mangga matang bisa menjadi camilan sehat, sementara mengurangi minuman manis dan makanan instan membantu menurunkan risiko penyakit kronis. Lansia yang aktif belajar tentang nutrisi dan membaca label makanan biasanya lebih mampu menjaga kesehatan jangka panjang. Selain itu, mengedukasi keluarga juga penting. Keluarga yang memahami risiko gula dapat membantu lansia mengatur pola makan, mempersiapkan menu sehat, dan mendukung gaya hidup aktif. Dukungan sosial terbukti meningkatkan keberhasilan lansia dalam menjaga kesehatan. Langkah keenam adalah menjaga hidrasi tubuh. Banyak lansia yang kurang minum air karena merasa tidak haus, padahal air membantu metabolisme gula, membuang racun, dan menjaga fungsi organ. Minum cukup air, sekitar 8 gelas sehari, membantu tubuh memproses gula dengan lebih efisien dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain air putih, konsumsi teh herbal atau infus buah tanpa gula bisa menjadi alternatif. Minuman manis justru meningkatkan risiko lonjakan gula darah, sehingga sebaiknya dihindari. Menjaga hidrasi juga membantu pencernaan dan menjaga kulit tetap sehat. Langkah terakhir adalah kombinasi dari semua strategi sebelumnya. Mengurangi gula, olahraga, manajemen stres, pemeriksaan rutin, edukasi nutrisi, dan hidrasi. Semua ini membentuk pola hidup sehat yang efektif untuk lansia. Menjaga kesehatan bukan tentang langkah besar sekaligus, tetapi konsistensi langkah kecil setiap hari. Kesimpulannya, gula bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi lansia. Penyakit seperti diabetes, jantung, hipertensi, gangguan ginjal, dan demensia dapat dicegah dengan kesadaran dan tindakan tepat. Nasihat terakhir, jangan menunggu sakit datang untuk peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, ubah kebiasaan kecil, nikmati aktivitas sehat, dan libatkan keluarga dalam perjalanan ini.
Dengan cara ini, lansia tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga lebih berkualitas, bugar, dan bahagia.